Kita akan menguji data score, yaitu hubungan antara jenis kelamin dengan umur, hubungan kinerja dengan disiplin, hubungan kinerja dengan motivasi, dan hubungan kinerja dengan etika kerja. Pertama-tama kita buka IBM, lalu ke data view, lalu kita pergi ke Excel. Data tersebut kita copy, lalu kita pergi ke IBM lagi dan kita paste which variable name. Selanjutnya kita perempuan itu kita ubah menjadi 2 dan laki-laki itu kita ubah menjadi 1. Nah, kita pergi ke review variable view, lalu kita ke measure. No itu kita ubah menjadi scale. Dan kita pergi ke value, label 1 kita ubah menjadi laki-laki. Dan label 2 kita ubah menjadi perempuan. Kita ubah sampai ke bawah kecuali jenis kelamin dan umur, karena nanti takut jadi kejadian kesalahan. Nah, baru kita ubah label 1 ini menjadi laki-laki dan label 2 menjadi perempuan di kolom jenis kelamin dan umur. Nah, selanjutnya kita pergi ke analis, lalu kita buka descriptive statistik, lalu ke cross tab. Kita pindahkan jenis kelamin dan umur, lalu pixel, lalu kita checklist expanded, continue, lalu kita pergi ke statistik, lalu kita checklist chi-square, continue, lalu oke. Nah, di sini datanya sudah keluar. Kita akan menguji hubungan antara jenis kelamin dengan umur. Di sini sudah disajikan data dari chi-square test. Nilai hasil signifikan pada data square di sini adalah 0,00. Apabila di bawah atau sama dengan 0,05, maka data tersebut saling berhubungan, dan apabila di atas 0,05 maka data tersebut tidak saling berhubungan. Nah, data tersini tertulis 0,000, maka data ini saling berhubungan antara jenis kelamin dan umur. Selanjutnya kita pergi ke IBM lagi, lalu analis, lalu kita pergi ke correlate verified, sebelumnya kita pergi ke analis lagi, kita ke descriptive statistik, lalu export. Di sini kita pindahkan etika kerja ke dependent list, disiplin juga, motivasi juga, kinerja juga. Lalu kita buka plots, lalu kita checklist normality plots, lalu continue, lalu oke. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini telah disajikan data test of normality. Ada
Komarov dan Shapiro. Syarat Komarov apabila jumlah data lebih dari 100 orang, sedangkan Shapiro apabila jumlah data di bawah 100 orang. Karena data yang kita miliki 30 orang, maka kita menggunakan Shapiro. Di sini tertulis nilai signifikannya 0,378, yang berarti data tersebut tidak normal. Nah, kita pergi ke korelate, ke Briefware, kita pindahkan kinerja dan motivasi. Di sini kita menggunakan karena pada tabel sebelumnya kinerja dengan motivasi memiliki nilai signifikan. Lalu kita oke. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini telah disajikan tabel korelasi antara hubungan kinerja dengan motivasi. Nilai signifikannya yaitu 0,545, yang artinya hubungan kinerja dengan motivasi tidak berhubungan karena di atas 0,005, sedangkan korelasinya itu 0,115, yang artinya korelasinya sangat lemah. Sedangkan min di sini menunjukkan arah korelasi yang negatif. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba hubungan antara kinerja dengan disiplin. Nah, kita lihat dulu. Kita pergi ke IBM lagi, ke analis korelate Briefware. Motivasi kita kembalikan lagi, lalu disiplin kita pindahkan ke variabel. Sebelumnya maaf, kita lihat dulu. Pada data tersebut hubungan antara kinerja dengan disiplin yaitu normal. Dilihat dari tabel, lalu oke. Nah, dilihat dari tabel signifikan antara kinerja dengan disiplin adalah 0,845, yang berarti tidak berhubungan karena syaratnya harus di bawah 0,05. Dan korelasinya 0,375, yang berarti sangat lemah. Lalu kita ke IBM lagi, lalu buka analis, lalu ke korelate Briefware. Nah, disiplin kita kembalikan lagi. Lalu etika kerja kita pindahin. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba hubungan antara kinerja dengan etika kerja. Dilihat dari tabel non parametrik korelate hubungan antara kinerja dengan etika kerja, nilai signifikannya adalah 0,355, yang berarti hubungan kinerja dengan etika kerja tidak berhubungan sama sekali. Syaratnya di atas 0,05. Terima kasih.